Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang merancang tes kemahiran menyimak. Menyimak merupakan keterampilan yang memungkinkan seorang pemakai bahasa untuk memahami bahasa yang digunakan secara lisan. Kemudian kemampuan menyimak ini merupakan bagian yang penting dan tidak dapat diabaikan dalam pembelajaran bahasa. Istilah menyimak dikenal dalam bahasa Arab yaitu istima', keterampilan dalam berbahasa Arab yang memungkinkan seorang untuk memahami bahasa Arab yang digunakan secara lisan. Tes menyimak meliputi jangkauan yang lebih luas, tidak hanya sekedar pengenalan atau identifikasi perbedaan atau diskriminasi dan pelafalan atau vokalisasi dalam bahasa Arab. Akan tetapi, tes menyimak merupakan tes menyimak terkait dengan kemampuan untuk memahami makna suatu bentuk penggunaan bahasa yang diungkapkan secara lisan dan diterima siswa melalui sarana pendengaran, baik mempergunakan media rekaman maupun langsung disampaikan atau dibacakan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian bentuk-bentuk instrumen tes kemampuan menyimak. Yang pertama adalah menentukan gambar sesuai kata atau kalimat. Selanjutnya, menentukan nama tempat dalam peta atau sketsa sesuai petunjuk. Kemudian menyempurnakan gambar sesuai petunjuk, kemudian melakukan gerakan sesuai instruksi, kemudian menjawab pertanyaan mengenai isi kalimat, dialog atau wacana, kemudian menulis angka dengan cepat, dan terakhir menulis teks yang didiktekan. Pengembangan instrumen tes meliputi yang pertama, merespon ujaran lisan dengan gerak. Dalam hal ini, siswa diperdengarkan beberapa kalimat yang diucapkan oleh guru. Kemudian siswa ditugaskan untuk melaksanakan atau memperagakan kalimat yang didengar. Seperti contoh khudhil kitabah. Ketika guru mengatakan khudhil kitabah, maka siswa harus merespon, yaitu dengan cara mengambil buku apa yang sesuai dengan perintah guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan gambar sesuai kata atau kalimat. Contoh, guru memberikan beberapa gambar, kemudian siswa ditugaskan untuk menentukan makna dari gambar tersebut sesuai dengan apa yang ia dengar dari rekaman atau dari bacaan ibu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menerka kata berdasarkan deskripsi yang diperdengarkan. Dalam hal ini, guru menyusun deskripsi tentang suatu benda, kemudian deskripsi tersebut dibacakan atau diputar rekamannya kepada siswa untuk mendengar. Selanjutnya, menunjukkan benda berdasarkan apa yang diperdengarkan. Dalam hal ini, guru menyebutkan nama sebuah benda dari beberapa benda yang telah dipersiapkan. Siswa ditugaskan untuk menunjuk benda. Kemudian menggunakan bahasa atau dalam hal ini guru menunjuk suatu benda yang ada di dalam kelas. Siswa kemudian menyebut nama benda dalam bahasa Arab dengan bunyi benar. Contoh, guru menunjuk kursi seraya berkata, "Ma hadha." Kemudian siswa diminta untuk merespon dan menjawab pertanyaan guru, "Hadha kursiyun." Kemudian selanjutnya menyelesaikan cerita. Dalam hal ini guru berperan dan menceritakan suatu kejadian atau cerita secara tidak tuntas. Siswa ditugaskan untuk melengkapinya secara lisan maupun tulisan. Kemudian rancangan tes yang lain adalah mengidentifikasi kata kunci, yaitu guru memperdengarkan sebuah paragraf atau wacana. Kemudian siswa diminta untuk menentukan kata kunci dan merangkai kata kunci menjadi sebuah kalimat yang singkat. Selanjutnya, menentukan topik atau wacana. Dalam hal ini, guru memperdengarkan wacana dan siswa ditugaskan untuk menentukan topik dari wacana yang ia dengar dari guru tersebut, baik melalui rekaman ataupun dari bacaan langsung guru tersebut. Kemudian parafrase. Parafrase dilakukan dengan cara guru memperdengarkan wacana atau cerita. Kemudian siswa diminta untuk menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian menjawab pertanyaan mengenai isi kalimat, dialog atau wacana. Contoh, siswa diperdengarkan beberapa kalimat dan masing-masingnya diikuti dengan sebuah pertanyaan. Tugas siswa di sini adalah menuliskan kembali jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian menulis angka dengan cepat. Dalam hal ini siswa diperdengarkan kalimat yang mengandung angka. Kemudian siswa ditugaskan untuk menulis kembali angka yang telah ia dengar. Contoh, siswa diperdengarkan kalimat-kalimat seperti berikut.
Ishtaraitu hadzal kitaba bi 21,500 rupiah. Kemudian siswa diminta untuk menulis kembali angka-angka yang guru sebutkan, baik melalui rekaman ataupun dari bacaan langsung guru tersebut. Kemudian menulis teks yang didiktekan. Siswa diperdengarkan beberapa kata, ungkapan atau kalimat. Kemudian tugas siswa adalah menulis apa yang ia dengar dari guru tersebut. Selanjutnya, pemahaman makna, pengertian, penalaran logis atau kesimpulan dari sebuah pernyataan atau kalimat yang diperdengarkan. Contoh, siswa memilih jawaban yang maknanya sama dengan kalimat yang diperdengarkan, yaitu dengan cara mencari sinonim dari kata yang guru baca tadi. Kemudian tes selanjutnya adalah pemahaman makna, pengertian, penalaran logis atau kesimpulan dan makna tersirat dari dialog singkat antara dua orang. Contoh, siswa memilih jawaban yang paling sesuai terhadap pertanyaan yang terkait dengan dialog. Kemudian terakhir, pemahaman makna, pengertian, penalaran logis atau kesimpulan dan makna tersirat dari dialog panjang antara dua orang atau lebih dan dari adanya pernyataan. Baiklah, sekian pemaparan singkat saya tentang merancang tes kemahiran menyimak dalam mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.